iya. Kesehatan syariah, Pak. Kalau secara global dan nasionalnya itu sebenarnya kesehatan syariah itu kayak seperti apa sih, Pak? Apakah mengkombinkan antara keislaman dan kesehatan? Apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Ya, baik ya Mbak Lucia. Jadi memang kesehatan syariah atau secara Islami itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan kesehatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Lucy. Dan hari ini di studio Sultan Podcast telah hadir bersama saya seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Nyata Nugraha, SE, MSI, AKT, CA Pak ya? Iya, CA. CA, baik. CA itu baik. akuntansi itu. Akuntansi internasional CA. lah. Akuntansi internasional, baik. Beliau ini merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah MES Jawa Tengah Pak ya, Iya. dan sebagai Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Kadeks Jawa Tengah. Oke, Ya. Assalamualaikum Pak Nyata, apa kabar Waalaikumsalam, Bapak? Pak Lucy. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Lucy gimana? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, hari ini terima kasih sudah berhadir di studio Sultan Podcast di Banjarbaru Pak ya. Banjarbaru, Kalimantan, luar biasa. Kalimantan. Baik Pak, di episode kali ini saya mau coba ajak Bapak untuk berbincang-bincang nih tentang kesehatan syariah di Indonesia. Iya. Kesehatan syariah Pak, kalau secara global dan nasionalnya itu sebenarnya kesehatan syariah itu kayak seperti apa sih Pak? Apakah mengkombinkan antara keislaman dan kesehatan? Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, baik ya Mbak Lucia. Jadi memang kesehatan syariah atau secara Islami itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan kesehatan itu yang tidak melanggar syariah. Intinya yang tidak melanggar syariah. Dalam satu kata juga bisa sesuai dengan syariah ketika sudah ada aturan. Baik. Tapi kalau dalam hal ini kan kaitannya muamalah ya. Muamalah itu kan hukum asalnya adalah semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Ada yang lain, betul. Nah, artinya dia pakai pengobatan apapun boleh kecuali ada dalil yang melarang. Sehingga misalkan dilarang, jadi itu kan fikih muamalahnya seperti itu hukum asal. Jadi semuanya boleh pakai pengobatan cara apapun, metode apapun, selama tidak melanggar syariah. Nah, yang melanggar syariah misalkan dari zatnya, yaitu tidak boleh menggunakan barang-barang yang haram, yang najis dan sebagainya ya. Kecuali kalau kedokteran sekarang kan banyak daruratnya ya Pak. Iya betul. Jadi kecuali darurat nggak ada, yang kalau enggak berarti nanti pasien ini meninggal dan sebagainya lah, itu berarti hukum darurat ya. Tapi secara umum itulah yang syariah seperti itu. Nah itu yang, dan di Indonesia ini masih sedikit ya Mbak, masih belum banyak lah. Belum banyak ya. Ya alhamdulillah ini yang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini, iya, Masya Allah ini termasuk pionir ini ya, pionir di Kalimantan ya, luar biasa ini. Apresiasi banyak lah nih. Jadi sebenarnya untuk kesehatan syariah itu termasuk dalam industri halal seperti itu Pak ya, ada poin-poin industri halalnya gitu. Iya. Jadi Indonesia sekarang ini kan baru mengembangkan industri halal. Baik. Industri halal, dan salah satu di bidang kesehatan itu ada yang namanya ini ya, farmasi dan kosmetik. Baik. Ya, farmasi dan kosmetik. Nah, sebenarnya dan industri farmasi dan kosmetik ini kan ya adanya di rumah sakit, yang salah satunya yang banyak di situ kan memang di rumah sakit. Sehingga Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini ya alhamdulillah sudah syariah ya Mbak Yani. Alhamdulillah sudah Pak. Ini adalah satu bagian yang bisa memberikan banyak sumbangan pengembangan pendidikan kesehatan Islam di Kalimantan dan di Indonesia. Nah ini alhamdulillah kita coba kembangkan dulu ini di Kalimantan, nanti biar semakin banyak yang syariah, kemudian ini jadi sumber atau saya katakan gini, bagaimana Rumah Sakit Islam Banjarbaru ini menjadi epicentrum. Wah, bahasanya ilmiah sekali Pak ya, epicentrum itu apa ya? Epicentrum itu kalau gempa. Ya. Gempa itu kan ada titik gempa itu. Ya, ada titik gempanya, betul. Ada titik gempa, dung gitu gempa. Nah, nanti terus melebar itu. Oh, sumbernya gitu Pak ya. Sumbernya itu epicentrum. Epicentrumnya, nah, betul. Itu kita nanti sebagai epicentrum pusatnya, tapi untuk kebaikan. Sebagai epicentrum
pengembangan kesehatan Islam. Memantik mungkin Pak ya, Nah, pemantiknya seperti itu ya. pemantiknya sebagai, jadi pusatnya di Banjarbaru sini, Malaysia sini, nanti akan melebar ke lain tempat Kalian di tepat, Kalimantan betul. dan juga di Indonesia nanti. Nah ini yang jelas harapan saya seperti itu ya. Jadi epicentrum itu kita keren itu lah. Kok langsung terlintas itu ya. Terlintas Epicentrum itu. Tapi bukan gempanya ya, Bukan tapi gempanya, baik. pusat itu. Pusatnya. Pusatnya dengan adanya Rumah Sakit Islam Banjarbaru ini sebagai rumah sakit syariah, maka dia nanti akan menulari atau virus-virus kebaikan ini ke rumah sakit yang lain, Rumah sakit dan yang lain juga. Sampai ke Kalimantan, dan orang-orang ini juga akan semakin sadar Ke masyarakat juga tentunya ke Pak ya, masyarakat. betul. Iya, ke masyarakat ini. Nah ini perlu dikembangkan juga ini, bahwa kita sebagai center itulah, center atau pusat atau epicentrum ya, epicentrum. Epicentrum. Bagus ini epicentrum. Seperti itu. Oke, baik Pak. Tentang industri halal, farmasi dan juga kosmetik halal tadi Pak ya. Jadi kan kita tahu nih tadi yang sudah sempat disinggung di awal tentang kegawat daruratan. Nah, tentunya untuk mencapai farmasi yang halal yang sebenarnya bisa kita sediakan nih Pak tanpa perlu menggunakan zat-zat ataupun benda-benda dan juga bahan-bahan lainnya yang tidak syariah seperti itu. Strateginya ataupun peluang yang bisa kita lihat dari industri farmasi ini seperti apa Pak? Baik, pertama dulu gini, saya sampaikan farmasi ya. Iya, betul. Farmasi itu kan kalau dari kesehatan Islam kan harus halal. Iya. Farmasi yang halal di Indonesia itu adalah 0,01 atau 0,1%, 0,01%, bukan 1% loh itu, Belum sampai 1% Pak ya? Masih 0, Pak ya? 0,sekian% se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi dari ribuan atau jutaan obat yang halal itu cuma bisa dihitung itu, karena 0,00 sekian. Iya. Artinya apa? Di Indonesia ini sudah darurat itu. Maka kehadiran farmasi halal itu sudah harus, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama nanti. Betul. Nah, kenapa? Ya, yang halal baru sedikit ya itu. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu kedaruratan yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga saya berharap dari rumah sakit Islam ya, salah satunya dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang mungkin ini tergabung dari Asosiasi Rumah Sakit Islam, Mukisi kalau nggak salah namanya, betul, ya, Mukisi. Nah, bagaimana Mukisi ini juga bergerak untuk bisa membangun pabrik farmasi yang itu tadi, yang untuk yang syariah tadi, yang menghilangkan yang najis, yang haram itu, biar semakin banyak itu. Kasihan masyarakat istilahnya. Iya, betul. Tapi kalau memang nggak ada kan darurat. Tapi daruratnya sudah lama ini. Sudah sekian lama, harusnya sudah ada pembaharuan seperti itu Pak ya, betul. Termasuk dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini juga sedang menginisiasi bagaimana untuk pabrik-pabrik yang halal itu ya. Walaupun kita ya intinya kita awal untuk pabrik farmasi dulu ya. Nah, sehingga nanti pengembangannya kita sudah punya visi untuk pengembangan ke sana nih. Nah, kebetulan kita dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung juga sudah ada, kita akan menggandeng beberapa rumah sakit, karena nggak bisa kalau cuma satu rumah sakit. Iya, betul. Karena kita harus berbicara pasar juga ya Mbak Ruth ya. Kalau kita pabrik kan berarti banyak. Kalau yang memakai cuma satu rumah sakit atau 2 rumah sakit, ini biayanya nggak ini ya, terlalu besar. Iya, maka kita harus menggandeng rumah sakit lain. Oleh karena itu kami menyarankan itu yang di Mukisi itu, asosiasi rumah sakit yang Islam itu ya bareng-bareng nanti. Bisa jadi epicentrumnya juga mungkin Pak ya. Nah, itu ya, ini sudah kedaruratan istilahnya untuk yang farmasi halal itu ya. Farmasi halal. Ya masih sedikit sekali, 0,0 sekian persen itu. Sangat sedikit untuk Indonesia yang notabene-nya sebagai negara muslim terbesar Pak ya. Iya, betul. Nah, karena kita memang ini kan harus aware ya, harus aware terhadap masalah, harus perhatian terhadap itu, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini nanti ya salah satu nanti Banjarbaru ini, Rumah Sakit Banjarbaru nanti bisa menginisiasi juga lah. Baik, mudah-mudahan nanti Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru bisa menjadi epicentrum untuk kebaikan kesehatan syariahnya juga, untuk farmasi halalnya juga, insya Allah seperti itu. Baik, berarti Pak kalau misalnya nanti kan itu kan terkait dengan industri halal, tentu di dalamnya ada ekosistem yang ingin dibangun dan tentunya bersinggungan juga dengan ekonomi syariah seperti itu Pak ya. Kalau untuk industri halalnya ini sebenarnya
kaitannya dengan maksudnya penyumbangan terhadap ekonomi syariahnya seperti apa, Pak? Ya, jadi yang pertama gini, Indonesia di tahun 2024 itu ditarget oleh Pak Presiden ini menjadi pusat keuangan syariah dunia. Dunia, Pak ya, ditarget oleh Pak Presiden, Pak. Pusat Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Nah, artinya ya berarti kita kaitannya dengan pembayaran yang ada di rumah sakit kita syariah, ya tentunya harus pakai bank-bank syariah. Baik, gitu ya. Ini betul. sudah syariah semuanya di sini ya. Alhamdulillah sudah aman, Pak. Alhamdulillah. Sudah Luar syariah biasa semuanya. Ajar baru luar biasa. Rumah sakit Alhamdulillah ini. Saya yakin nanti untuk rumah sakit yang lainnya juga harus gitu ya. Artinya tidak hanya pelayanannya yang Islami, tapi juga kaitannya dengan pembayaran dan sebagainya. Kemudian hubungannya juga dengan gini, kalau saya usulkan juga nanti ada, ini salah satu syiar atau promosi ya Mbak Lucia. Baik. Bagaimana agar di Rumah Sakit Islam Banjarbaru ini itu menjadi tujuan wisata. Tujuan wisata. Nah, menarik nih. Tujuan wisata ke rumah sakit seperti apa itu, Pak? Gitu ya, berwisata ke rumah sakit. Iya. Tapi jangan sakit, tapi Jangan sehat. sakit, sehat. Kunjungan, Pak ya, betul. Jadi yang ke rumah sakit itu tidak harus orang yang sakit. Betul. Yang ke rumah sakit itu bisa orang sehat. Orang gitu. sehat. Orang sehat bisa lebih sehat, gitu kan. Kalau yang sudah terpaksa sakit ya ke rumah sakit. Ya. Dan kita akan mengenalkan bagaimana rumah sakit yang sesuai dengan syariah ini. Oleh karena itu kita harapkan nanti ada yang namanya hospital touring. Hospital touring. Yang memang dikemas secara TSM. Wah, apa itu TSM? saya kadang lupa sih katanya. Terstruktur. TSN-nya apa ya? Sistemik. M-nya itu masif. Masif, oh itu bergerak secara masif. Terstruktur apa ya? Sistemik masif. Jadi betul-betul memang didesain untuk menjadi tujuan wisata. Harus ada hospital touring. Sehingga nanti ketika anak mulai SD nanti dikenalkan tetap dengan prokes yang kita ini kan. Betul. Oh ternyata Islam seperti ini. Misalkan ini di rumah sakit ini kan menjaga kehormatan pasien. Betul. Yaitu ketika orang masuk harus ketok pintu. Bahkan tadi ketika kita akan masuk podcast ketok pintu dulu. Itu kebiasaan yang luar biasa, apalagi di kamar pasien. Iya, gitu. betul. Ketok pintu. Kenapa? Dikhawatirkan ketika ada pasien perempuan dan dia kalau sama keluarga kan nggak pakai jilbab ya. Iya, harus bersiap dulu Pak. Maka kalau tiba-tiba ada langsung nyelonong masuk walaupun dokter atau perawat, itu kan kalau bukan atau lawan jenis kan tetap bukan muhrimnya. Betul. Nah, dengan ketok pintu maka ada waktu untuk bersiap dulu Pak. Bersiap dulu seperti itu. Kemudian juga untuk yang cleaning service-nya dan banyak hal lah. Ini sehingga mungkin sudah dibahas tentang rumah sakit syariah seperti apa ya. Tapi dengan adanya rumah sakit yang sesuai syariah itu sama betul-betul memuliakan pasien, kemudian saling menjaga, syariat ditegakkan itu. Dan pasrah pada Allah kan itu, karena yang menyembuhkan itu Allah itu. Betul, bukan dokter. Bukan dokter ya, wasilahnya dari dokternya. Nah itu kan, artinya akhirnya kita bersama-sama berusaha, keyakinan kita ke sana dibangun ke sana. Nah itu nanti kalau adik-adik mungkin bisa lihat atau ibunya nanti ikut, bapaknya atau mungkin suatu kantor ke sini diajak, itu nanti insya Allah akan semakin memahamkan, oh ternyata kesehatan syariah seperti ini. Oh ini bagus ya, kok saya baru tahu ini ya, kayak gitu. Betul. Jadi pengalaman kita juga ketika ngajak hospital touring, loh ternyata ini. Belum lagi ketika kita ya pakai alat-alat yang canggih misalnya. Iya. Oh ternyata keren canggih ya. Canggih ya. Jadi bahwa kesan atau bahwa Islam kumuh itu menjadi tidak ada di rumah sakit ini. Oh, Islam itu bersih loh. Betul. Kalau nggak percaya lihat itu di Banjarbaru itu rumah sakit Islam Sultan Agung itu bersih loh. Islam itu tertib itu lah itu wajah-wajah Islam itu diharapkan ada di rumah sakit ini dan itu akan menjadi satu syiar karena memang di rumah sakit ini kan memang harapannya agar setiap orang itu menjadi dai atau daiyah, menjadi pendakwah. Di mana pendakwahnya itu kan tidak harus naik panggung harus assalamualaikum itu nggak harus seperti itu kan, tapi dengan dokter melayani, dengan perawat melayani dengan sepenuh hati, membantu dan sebagainya, itulah dakwah itu. Nah, termasuk podcast ini adalah bagian dari dakwah. Dakwah untuk penonton Sultan Podcast juga Pak, betul. Berarti sangat-sangat keterkaitan Pak ya antara keislaman dan juga kesehatan tentunya untuk kesehatan syariah ini. Jadi keislaman itu kan
harus menjiwai seluruhnya ya, seluruhnya termasuk di bidang kesehatan. Ya termasuk semua bidang, termasuk pendidikan, termasuk kita dalam berbisnis semuanya, termasuk dalam kesehatan ini dalam melakukan itu ya kita harus sesuai dengan Islam. Nah itulah yang kita gali. Ternyata Masya Allah ya, setelah kita gali itu ternyata banyak hal luar biasa itu yang bisa kita dapatkan ketika kita bersyariah. Ketika bersyariah itu menjadi wow gitu loh. Banyak hal yang orang itu jadi takjub gitu loh. Padahal biasa karena kita melakukan secara syariah. Nah, karena selama ini ketika kiblat kita atau yang menjadi percontohan kita adalah Barat, maaf ya misalkan itu kan kita menjadi kalau tidak seperti Barat menjadi nggak baik, itu tidak modern. Nah itu sesuatu yang harus kita ubah sekarang ini. Ternyata memang untuk menjadi modern ya berislam gitu, dengan bersyariah. Untuk menjadi yang keren ya kita harus syariah itu, karena syariah itu luar biasa ya kan, istilahnya itu terus harus terlalu berbaik. Nabi Muhammad sendiri kan hari ini harus lebih baik kan itu dari yang kemarin. Wah itu terus tuh peningkatan secara berkeseluruhan, akhirnya ada ISO itu. Nah sebenarnya Nabi Muhammad sudah dari dulu Pak ya, dulu dari itu awal ya. Seperti itu. Banyak hal lah itu kalau kita kembangkan itu. Baik, berarti Pak tadi sedikit-sedikit menyinggung tentang bahwasanya kebanyakan kan saat ini kita berkiblatnya tuh canggihnya tuh ke dunia barat seperti itu, mohon maaf seperti itu Pak ya. Jadi sepertinya kalau misalnya kita lihat industri halal pun prestisnya kalau misalnya kita keluar negeri kayaknya keren deh kayak gitu. Kalau misalnya tentang kesehatan juga nih Pak ya, kalau misalnya berobat keluar negeri itu sebenarnya lebih terjamin lah kenyamanannya seperti itu. Dan mungkin ada stigma ya, katanya lebih mudah sembuhnya atau seperti apa, lebih canggih kayak gitu nah Pak. Jadi kalau kita masukkan lagi ke rumah sakit Islam seperti itu, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi ataupun bahkan sampai ke prestis yang seperti itu? Ya, jadi pertama kalau pelayanan kan tetap secara Islami dan semuanya. Kemudian yang kedua teknologi, memang kita harus ngejar teknologi. Artinya ketika ada teknologi baru dan canggih dimanapun ya kita kejar, kita pakai itu loh. Kita pakai di rumah sakit kita ini. Dan ini memang selama ini yang ada sekarang ini adalah kita selalu menggunakan yang terbaik kayak gitu. Harapannya seperti itu. Dan itulah wajah Islam tuh. Sehingga orang melihat, oh ini rumah sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru atau mungkin di Semarang, wah ini memang wajah Islam insya Allah gitu kan. Walaupun mungkin beberapa ada kekurangan ya, tapi orang secara umum itu melihat wah ini wajah Islam seperti ini, kemudian alatnya canggih, alatnya bersih kan seperti itu. Nah sehingga memang ya kita tetap harus mengejar teknologi itu. Dan saya di Semarang itu podcast juga loh Mbak. Podcast juga, sekarang podcastnya di Banjarbaru nih Pak. Saya jadi host juga. Artinya saya mewawancarai banyak cendekiawan Muslim. Itu banyak penemu-penemu, termasuk hari Rabu nanti insya Allah. Saya akan mewawancarai para cendekiawan Muslim, profesor Muslim itu menemukan ini penggantian panggul. Ini kaitannya dengan panggul itu atau kaki palsu, dia bisa di panggul itu dalam itu sudah dipatenkan, itu gerakannya itu sudah gerakan yang istilahnya di situ gerakan sholatnya itu tidak terganggu. Berarti kan bisa duduk, bisa sujud, bisa itu dengan panggul yang ada itu. Nah ini makanya saya nanti saya undang untuk saya wawancarai salah profesor yang dari itu, ada dokter juga nanti karena itu kolaborasi. Kolaborasi antara yang cendekiawan penemunya dengan dokternya dari dunia medisnya gitu Pak ya. Dua-duanya penemu. Yang satu dari kedokteran, yang satu dari teknik. Dari teknik. Nah itulah sebenarnya Muslim itu seperti itu. Muslim itu rahmatan lil alamin. Nah, ini yang saya wawancara itu para penemu-penemu luar biasa dari Muslim. Ya ternyata Islam itu kalau digali kemudian itu kita ingin mensiarkan ya, ternyata banyak Mbak itu. Nah itu tuh selama ini tidak terjangkau oleh media massa itu. Atau terbatas lah itu. Iya baik. Waktu saya lihat media massanya itu hanya dari kampusnya sendiri, yang dari luar kok kurang gitu. Tidak ada yang menyoroti gitu Pak ya, jadi tidak tersebarkan seperti itu. Ya, makanya ini termasuk Rumah Sakit Islam Banjarbaru ini tuh mutiara ini. Mutiara, tapi kan kita kan tetap harus mensiarkan di berbagai kalangan, termasuk di Indonesia, kalau perlu ya di dunia kan gitu kan. Nah ini kan kita kan insya Allah nanti kan perkembangan kita kan canggih-canggih lah nanti. Nah itu harapannya kita ke sana. Dan tadi ada yang saya usulkan nanti bagaimana Rumah Sakit Islam Banjarbaru ini menjadi epicentrum. Balik lagi. Pusat gempa tapi bukan gempanya, jadi epicentrum pengembangan
kesehatan syariah di Kalimantan dulu lah. Baik, amin Gitu. insya Allah. Luar Mudah-mudahan biasa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Bojoro bisa menjadi pionirnya, bisa menjadi epicentrumnya. Pionirnya sudah loh. Oh, pionirnya sudah. Oh ya, sudah jadi pionir di Kalimantan. Sudah betul. pionir di Kalimantan. Jadi epicentrumnya lagi gitu Pak ya. Kita tingkatkan lagi, Tingkatkan tidak lagi. hanya kayak teh itu ya. Kalau bahasa gampangnya teh. Teh ini Rumah Sakit Islam Banjarbaru ada teh. Dia kemudian mewarnai air Iya, betul. sekitarnya dengan warna apa itu teh Warna itu? Hijau atau coklat. merah coklat ya gitu. Warna teh itu. Akhirnya seluruh teko itu menjadi warna teh itu jadi. Nah, Rumah Sakit Islam Banjarbaru itu nanti harus seperti teh itu, dia bisa menyebarkan kebaikan di Kalimantan dan di Indonesia. Itu harapannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jadi itu tadi Pak yang kita bincang-bincangnya tentang kesehatan syariah di Indonesia, industri halal. Kalau closing statementnya nih dari Pak Nyata untuk kesehatan syariah secara umum di Indonesia seperti apa? Kalau saya memang mengharapkan untuk masyarakat ini ya aware dengan kesehatan dia, dan ketika sakit ya dia harus dengan secara Islami dia harus memahami sakit dari Allah, maka yang menyembuhkan adalah Allah, maka ikhtiarnya adalah berobat dan berobatlah secara Islami. Kemudian ya kita yang masalah sakit itu kan ada sembuh ada tidak, bahwa sembuh dan tidak ini kan kita tidak bisa, dokter manapun yang tercanggih dia akan tidak bisa tidak bisa menghalangi kematian. Betul. Ini kan risiko terburuknya kalau suatu kesehatan. Nah, di rumah sakit syariah ini salah satunya itu kan ada suatu prosedur wajib untuk bagaimana kita istilahnya menuntun agar itu, dan ada suatu misalkan bacaan Al-Quran atau menuntun mentalkin ini kan wajib. Nah ini kalau di rumah sakit yang lain kan belum tentu ada. Kalau di rumah sakit syariah itu kan wajib. Itu kan masuk prosedur wajib. Nah oleh karena itu kita kan nggak tahu, ya semoga sehat, kita sehat, alhamdulillah juga. Kita artinya ketika kita di rumah sakit syariah, ketika kita sehat, alhamdulillah kita menang sehat. Ketika kita ini ditalkin di mana, ya alhamdulillah. Artinya semakin banyak hal, sehingga betul-betul saya kepada masyarakat yang muslim terutama, apalagi di Kalimantan ini kan mungkin banyak muslimnya juga ya. Betul. Nah ini ya bersyariah lah, bersyariah untuk kesehatan, apalagi kesehatan lah ini kan titik kritis ya. Iya betul. Titik kritis. Gitu ya. Jadi oleh karena itu saya berharap dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini juga harus bisa mengembangkan kesehatan Islam ini yang minimal di Kalimantan lah. Dan di Indonesia nanti ya, dan tapi itu tadi sebagai epicentrum tadi ini ya, ini ada tugas dakwah ini. Tugas dakwah untuk menjadi epicentrum di Kalimantan Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Nyata untuk podcastnya hari ini, dan yang perlu kita sadari bahwasanya semuanya itu dari Allah, oleh Allah, dan kita kembalinya kepada Allah seperti itu Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Nyata untuk kesempatannya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih Pak di kesempatan lainnya. Amin. Atau boleh saya ke sana buat podcast juga. Nanti saya wawancarai. Baik, insya Allah. Baik, terima kasih untuk penonton Sultan Podcast yang telah menyaksikan podcast hari ini bersama Dr. Nyata Nugraha, MSI CA. Semoga podcast hari ini bisa menjadi syiar dakwah juga Pak ya untuk seluruh masyarakat. Ya, dan saya Luciana dan Bapak Nyata mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.